Kalau ngomongin soal HP legendaris, jujur aja nih ya, nggak mungkin kita nggak bahas soal legenda yang satu ini, Sony Ericsson W800. Yap, bener banget, banyak orang lebih sering manggil dia W800 aja, meskipun nama aslinya W800i, yang sebenarnya berarti versi internasional. Sespesial apa sih HP ini waktu itu? Mari kita bahas guys. Kita harus balik lagi ke tahun 2005, sebuah tahun di mana dunia gadget benar-benar diguncang sama inovasi paling gokil dari gabungan raksasa elektronik Jepang, yaitu Sony dan perusahaan telekomunikasi Swedia, Ericsson. Waktu itu, pasar HP lagi bosan-bosannya sama desain yang gitu-gitu aja gitu. Terus tiba-tiba muncul sebuah perangkat dengan warna oranye putih yang mencolok banget. Ini bukan cuma sekedar HP buat SMS atau telepon doang, tapi ini adalah kelahiran dari seri W atau seri Walkman pertama di dunia. Bayangin aja guys, brand Walkman yang udah melegenda dari zaman kaset dan CD itu di-convert ke dalam bentuk handphone. Siapa yang gak tertarik coba? Saat itu, Sony Ericsson pengen bikin sesuatu yang bener-bener beda dan mereka ngelihat peluang besar di dunia musik digital yang lagi naik daun banget gara-gara iPod. Mereka mikir, kenapa kita nggak gabungin kehebatan kamera Sony sama kualitas audio Walkman? Akhirnya, Sony Ericsson W800 ini dikembangin yang berbasis dari saudaranya, yaitu Sony Ericsson K750i. Kalau K750i itu fokusnya ke fotografi dengan warna hitam metalik yang serius, W800 ini adalah sisi kreatifnya. Desainnya yang ikonik banget dengan kombinasi warna cream white dan pulse orange itu benar-benar ngasih vibe yang fresh, berani, dan sangat milenial pada masanya. Nggak heran sih kalau pas dirilis bulan Agustus 2005, HP ini langsung jadi pusat perhatian. Harganya pas awal rilis itu sekitar 6-7 jutaan, yang mana buat ukuran tahun 2005 itu udah termasuk barang mewah banget. Tapi tetap aja laku keras guys. Kalau kita bedah spesifikasinya, W800 ini udah cukup monster di zamannya. Layarnya 1,8 inci dengan resolusi 176 x 220 pixel. Reproduksi warnanya udah pakai 262.000 warna yang kelihatan tajam banget buat lihat foto-foto hasil jepretannya. Ngomongin soal kamera, ini dia salah satu fitur unggulannya yang bikin kompetitor ketar-ketir. W800 punya kamera 2 megapiksel yang udah dilengkapi sama autofocus dan LED flash. Zaman dulu, fitur autofocus di HP itu langka banget loh guys. Hasil fotonya jernih, tajam, dan warnanya natural banget berkat sensor CCD yang berkualitas. Tapi daya tarik utamanya jelas ada di fitur musiknya. W800 ini punya tombol khusus berlogo Walkman warna orange di bagian tengah yang kalau dipencet langsung ngebuka pemutar musik. Terus dia udah dukung format MP3 dan AAC. Kapasitas penyimpanannya juga oke banget karena dalam paket penjualannya kita langsung dapat memori stick Pro Duo sebesar 512 MB. Yang mana di zaman itu udah bisa nampung ratusan lagu kualitas tinggi guys. Kita harus bahas audionya secara lebih mendalam karena disinilah letak keajaiban W800 yang sebenarnya. Sony nggak main-main pas masang branding Walkman di sini. Kualitas suaranya itu benar-benar jernih. Bassnya dapat banget lewat fitur Mega Bass yang legendaris dan staging suaranya berasa luas. Yang paling keren lagi, Sony Ericsson ngasih headset HPM70 di dalam boxnya yang tipenya in-ear monitor. Di zaman itu, kebanyakan HP cuma dapat earphone plastik yang sakit di kuping dan suaranya cempreng. Tapi W800 ngasih headset yang benar-benar nempel di kuping, kedap suara, dan punya kualitas audio yang juara. Nggak cuma itu, ada fitur unik di zamannya, namanya Flight Mode atau Music Mode, di mana kita bisa dengerin lagu tanpa harus nyalain fungsi teleponnya. Ini inovatif banget buat orang yang sering naik pesawat tapi tetap pengen dengerin musik tanpa ganggu sinyal penerbangan. Audio di W800 ini benar-benar merubah standar industri, bikin semua pabrikan HP lain sadar kalau musik itu fitur krusial buat anak muda. Pengaruh W800 terhadap merek Sony Ericsson itu luar biasa banget guys. Berkat kesuksesan ponsel ini, Sony Ericsson langsung dicap sebagai rajanya HP musik. Brand Walkman di ponsel jadi sangat prestis. Bahkan bagi sebagian orang lebih bergengsi daripada seri Express Music milik Nokia yang jadi pesaing beratnya saat itu. W800 adalah fondasi yang bikin Sony Ericsson bisa ngerilis model-model setelahnya kayak W810 yang lebih elegan atau W900 yang layarnya bisa diputer. Tapi tetap aja guys, W800 itu originalitasnya nggak terkalahkan. Dia adalah pionir yang ngebuka jalan buat era smartphone multimedia.
Di Indonesia sendiri, alasan kenapa orang-orang cinta banget sama HP ini sebenarnya simple. Punya W800 di tongkrongan itu, level kerennya naik berlipat-lipat guys. Kita bakal dianggap anak gaul yang melek teknologi dan punya selera musik tinggi. Ditambah lagi, build quality HP Sony Ericsson itu terkenal kokoh dan material plastiknya nggak ringkih. Jadi awet banget dipakai bertahun-tahun. Jangan lupain juga sektor gamingnya yang bikin kita betah lama-lama natap layar kecilnya. Game-game Java di W800 itu seru-seru banget guys, dan grafisnya termasuk yang paling oke di kelasnya. Ada game bawaan kayak Puzzle Slider atau Twin Gun, tapi yang paling legendaris tentu aja game balapan kayak Asphalt atau game petualangan kayak Prince of Persia yang bisa kita download lewat web. Sinyal GPRS atau Edge-nya udah terbilang cukup lah ya kalau download game-game yang cuma seukuran 1 MB di zaman itu. Ya walaupun butuh waktu belasan menit sih. Performa chipsetnya juga stabil banget. Jarang banget ada drama lag pas lagi main game atau pas gonta-ganti lagu. Memori eksternalnya yang bisa di-upgrade juga ngebantu banget buat kita nyimpen banyak koleksi game hasil berburu di internet. Sensasi mencet tombol keypad numeriknya yang empuk itu benar-benar bikin kangen. Beda banget sama layar sentuh zaman sekarang yang ya rasanya gitu-gitu aja gitu. Kehadiran W800 ini juga menciptakan komunitas yang loyal banget di Indonesia. Dulu banyak banget forum-forum internet atau grup-grup pecinta Sony Ericsson yang sharing soal cara modding HP ini. Mulai dari ganti font, ganti menu icon biar makin estetik, sampai nge-tweak driver audionya biar suaranya makin kenceng. Semangat oprek-oprek ini lahir karena dasar hardware W800 yang emang udah solid banget buat dieksplorasi. Pengaruhnya ke budaya pop juga kerasa. Sering banget muncul di video klip musik atau di sinetron saat itu. Meskipun setelah W800 muncul model penyempurnanya kayak W810 yang udah nggak pakai joystick. Karena joystick W800 sering banget rewel ya kalau kena debu. Tapi memori orang-orang tetap nyangkut di W800 sebagai si pelopor pertama yang paling berkesan. Sony Ericsson W800 benar-benar jadi bukti kalau kolaborasi dua brand besar bisa ngasilin mahakarya yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Benar-benar seri HP yang bikin semua orang jadi pengen punya di zamannya. Gimana guys, kalian punya pengalaman soal tipe Sony Ericsson yang satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat subscribe buat dapetin informasi seputar perkembangan dunia gadget lainnya. See you in the next video.